Pada suatu hari, karakter utama kita bernama Nick dan guildnya bernama All Martial Arts sedang berada di sebuah labirin perbatasan kota Terrane. Lalu mereka akhirnya bisa mengalahkan bos monster di labirin tersebut dan mendapatkan hadiah uang yang banyak dari guild petualang. Nick juga ditugaskan oleh teman-temannya untuk mengamankan dan membukukan uang untuk guild All Martial Arts. Beberapa hari kemudian, Nick berkencan dengan pacarnya bernama Claudine di sebuah kafe. Claudine pernah ingin memiliki equipment berstatus tinggi waktu itu. Jadi, Nick membuatkan sebuah kalung pertahanan kutukan dan elemen kepadanya. Claudine berterima kasih kepada Nick dan dia sangat bahagia memiliki pacar sepertinya. Lalu Claudine bertanya kepada Nick tentang quest yang dia jalankan bersama guildnya. Nick bercerita bahwa ada keanehan yang terjadi dengan keuangan guild. Nick sudah membagi rata uang ke setiap buku akun milik teman-temannya. Tapi uang fisik yang ada di guild tidak bertambah dan sebagian hilang begitu saja. Nick ini udah nyimpen di suatu tempat yang tidak diketahui oleh para member guild ya. Tapi uang guild tetap bisa dicuri oleh seseorang. Nick menduga bahwa yang mencuri uang guild adalah Garros. Karena hanya dia yang terakhir kali bertemu dengan Nick dan selalu berperilaku buruk di guild. Lalu Claudine membantu meningkatkan rasa percaya diri Nick dan dia menyarankan untuk segera melaporkan hal ini kepada Argus secepatnya. Keesokan harinya, Nick ke ruangan Argus untuk membicarakan tentang Garros. Tapi Argus memutuskan untuk tidak mengeluarkannya dari guild. Nick terkejut setelah mendengar hal tersebut. Nick mengatakan jika Argus tetap mempertahankan Garros, guild All Martial Arts akan kesulitan mencapai peringkat tertinggi. Tiba-tiba Argus marah dan mengatakan bahwa dia tidak butuh petualang dengan pemikiran yang terlalu serius seperti Nick. Menurut Argus, peringkat C adalah level yang cukup bagi guild All Martial Arts. Dia tidak butuh rank tertinggi. Lagi pula, Argus juga sudah mendengar dari Garros bahwa Nick sering menggelapkan uang guild untuk kepentingannya sendiri. Nick dulu hanya anak yatim piatu yang dipungut oleh Argus dan dilatih untuk menjadi seorang petualang. Tapi pemikiran Nick sangat berbeda dari para petualang lainnya. Bersenang-senang di bar sambil berpesta setiap malam adalah bagian dari hidup seorang petualang. Dan Nick jarang melakukan hal tersebut. Meskipun Nick sudah berjuang keras untuk membawa guild mencapai peringkat C, Argus terpaksa mengeluarkan Nick dari guild karena dia sudah sering menggelapkan uang. Nick mencoba untuk meyakinkan Argus bahwa dia tidak pernah menggelapkan uang guild. Tapi Argus tidak peduli dengan perkataan Nick dan dia lebih memilih mempertahankan Garros di guild ini. Lalu Nick berpamitan dengan Argus dan segera pulang ke penginapannya. Keesokan harinya, dia bertemu dengan Claudine di kafe lagi. Setelah Nick menceritakan semua kejadian kemarin kepada Claudine, tiba-tiba dia memutuskan hubungannya dengan Nick. Claudine sudah tidak ingin berpacaran dengannya karena tanpa guild All Martial Arts, dia hanya menjadi petualang biasa dengan kemampuan yang sampah. Sekarang Claudine sudah bersama party Steel Tiger yang diketuai oleh Leon. Dia juga memberikan kalung dari Nick kepadanya. Claudine tertawa karena Nick sangat serius berpacaran dengannya selama ini. Nick sudah mencintai dan memberikan semua hal kepada Claudine. Dia juga sudah mengajarkan berbagai kemampuan kepadanya. Bahkan Nick juga rela menghabiskan uang demi membeli armor tingkat tinggi untuk membantunya bertahan hidup. Claudine sangat terhibur atas kerja keras yang Nick lakukan untuknya selama ini. Lalu Claudine berpamitan dengan Nick karena dia sudah tidak berguna lagi untuknya. Nick sangat depresi karena dia telah menerima kenyataan pahit di dalam hidupnya. Di benak Nick, dia hanya ingin menjadi yang terbaik untuk membalas budi perbuatan Argus karena sudah memungutnya ketika masih kecil. Argus sudah menjadi sosok ayah bagi Nick, tapi sayangnya prinsip cara berpetualang mereka berbeda. Nick juga tidak menyangka bahwa cerita masa lalu yang Claudine berikan padanya selama ini hanya sebuah topeng agar bisa memanfaatkan kebaikan Nick. Nick menyesal karena dia sudah bekerja keras demi guild All Martial Arts dan Claudine. Tak lama kemudian, seorang gadis cantik bernama Agathe mendekati Nick yang sedang berdiam diri di tengah-tengah hujan. Agathe ini, aduh, ini aku nyebutnya Agathe apa Aget ya teman-teman? Aget aja lah ya.
Aget segera memberikan payungnya dan mengelap kepala Nick yang basah akibat terkena hujan. Dia juga memberikan tiket grup idol kepada Nick dan memintanya untuk datang ke acara tersebut. Aget adalah seorang idol baru dan dia tidak bisa membiarkan lelaki seperti Nick depresi seperti ini. Agate akan tampil di acara itu dan dia akan menghibur Nick. Jadi Nick harus melihatnya besok. Keesokan harinya, Nick ke tempat acara grup idol diadakan dan dia baru mengetahui bahwa ada acara seperti ini. Ketika acara dimulai, Aget dan teman-temannya mulai bernyanyi di atas panggung. Aget juga melihat Nick dan memberikan sebuah suasana cinta untuknya. Lalu hati Nick tersentuh setelah Aget melakukan hal tersebut. Deh malah jadi wota ya kan. Karena hal itu dia menghabiskan sebagian uangnya untuk membeli semua merchandise Agatha atau Agate atau Aget ya. Aduh susah banget nih nama nih gadis satu. Dan si Nick ini bersenang-senang menikmati acara seharian. Nick sudah mulai mencintai grup idol milik Aget. Ya meskipun Nick baru pertama kali merasakan bersenang-senang gitu kan, tapi dia tetap harus menjalankan quest karena duitnya udah mau habis ya. Nick juga ingin mengumpulkan uang yang banyak agar dia bisa membeli merchandise Aget lagi. Waduh wes waras sih dia orang ya. Lalu dia segera ke guild petualang subdivisi khusus petualang baru atau pemula. Ketika Nick mencoba untuk mencari party baru di sana, tiba-tiba dia mengurungkan niatnya karena rasa kepercayaannya kepada orang lain sudah tidak ada. Setelah itu Nick masuk ke sebuah bar menyendiri sambil meminum bir untuk mengobati rasa traumanya. Dia juga melihat ada party lain yang sedang berpesta untuk merayakan keberhasilan mereka menyelesaikan quest hari ini. Di benak Nick, dia yakin bahwa suatu saat nanti salah satu orang dari party itu akan dibuang, dicampakkan, atau dikhianati sepertinya. Lalu ada 3 petualang lain yang duduk di meja milik Nick. Dan tiba-tiba mereka mulai bercerita tentang kejadian yang mereka alami masing-masing. Pertama, Nick menceritakan tentang Argus dan Claudine. Kedua, seorang gadis loli cantik bernama Tiana yang menceritakan tentang nasib sialnya. Dia sudah berlatih sangat keras untuk menjadi penyihir yang hebat. Tiana melakukan ini semua demi harga diri tunangannya bernama Alex, yang merupakan salah satu penyihir terbaik di Akademi Bangsawan. Keluarga Alex juga memiliki hak bangsawan yang lebih tinggi dari keluarga Tiana ya. Nah suatu hari Alex menuduh Tiana sudah menindas Lin di akademi ini. Lin adalah seorang putri rakyat biasa yang baru dinaikkan ke bangsawan, dan Tiana iri dengan apa yang sudah dicapai oleh Lin. Lin juga mendengar bahwa Tiana sering menggoda para guru di akademi ini untuk mendapatkan nilai terbaik. Bahkan Tiana juga dituduh sudah menyuap para guru dengan uang. Lalu Alex membatalkan pertunangannya dengan Tiana dan dia akan menikah dengan Lin secepatnya. Tiana terkejut setelah mendengar hal tersebut. Pada akhirnya, bangsawan Tiana diturunkan menjadi rakyat biasa dan dia diusir dari keluarganya sendiri. Tiana baru mengetahui bahwa dalang dari semua tuduhan ini adalah Lin. Tapi dia tidak bisa berbuat apapun karena sudah tidak ada orang yang dia percayai lagi. Lalu Tiana menghibur dirinya dengan mencoba berjudi pacuan kuda ya. Hasilnya Tiana sangat ketagihan berjudi hingga uangnya hampir habis. Sesat. Ketiga, Zem, si pendeta gereja paling religius. Ada seorang gadis SMP bernama Miril yang setiap hari membantu Zem untuk mendapatkan tanaman herbal. Zem juga selalu membayar Miril dengan koin emas karena sudah berusaha mengumpulkannya. Zem bekerja sebagai apoteker dan sangat dikagumi oleh para warga. Suatu hari, Miril menyatakan cintanya kepada Zem. Tapi Zem menolaknya karena seorang pendeta tidak diizinkan untuk memiliki seorang pacar. Karena hal itu, Miril menjadi sangat benci kepada Zem dan melaporkan tuduhan palsu kepada pihak gereja. Zem ditangkap karena dia memaksa Miril untuk menjadi pemuas hasrat nafsu Zem. Setelah selesai bermain di ranjang panas, Zem membayar Miril dengan koin emas. Atas tuduhan tersebut, Zem dipenjara selama 3 bulan dan diusir dari gereja dan tempat tinggalnya.
Setelah itu, Zem yang sangat depresi akhirnya mengunjungi sebuah bar untuk bercinta dengan wanita yang sudah lama mencintainya ya. Lalu wanita ini menyarankan Zem untuk berpetualang agar dia bisa mendapatkan banyak pengalaman di dunia ini. Dia juga memberikan pakaian dan senjata buku agar Zem bisa menjadi penyihir support. Tapi semenjak saat itu Zem jadi kecanduan bercinta dengan semua gadis ya, dan selalu menghabiskan uangnya untuk memuaskan hasratnya doang. Makin tersesat ini ya. Keempat, seorang gadis seksi dari ras naga bernama Karen. Karen telah dikhianati oleh partinya dan ditinggalkan di dalam dungeon dengan bos monster yang memiliki racun pelumpuh. Karen tidak bisa menceritakan apapun lagi karena dia masih sangat depresi setelah mengetahui orang yang paling dia percayai ternyata mengkhianatinya dan membuangnya begitu saja. Karen juga menghabiskan uang hanya untuk makan-makan saja untuk menghibur dirinya juga ya. Setelah mereka bercerita, 4 petualang dengan nasib buruk ini berpesta hingga uang mereka habis malam itu. Keesokan harinya mereka terbangun di kamar milik Tiana. Ketika mereka ingin pulang ke penginapan masing-masing, tiba-tiba Nick berteriak untuk meminta waktu mereka sebentar. Nick berharap mereka menjadi teman-teman seperjuangan yang harus memenuhi kebutuhan setiap hari. Dia yakin bahwa Zem, Tiana, dan Karen pasti sedang memiliki krisis keuangan sekarang. Sedangkan mereka juga tetap harus menjalani kesenangan mereka masing-masing ya. Mustahil bagi mereka untuk masuk ke party orang yang tidak mereka kenal, karena peluang untuk terhianati atau dibuang akan terulang kembali. Karena hal itu, Nick akan membentuk sebuah party yang berisi 4 petualang yang tidak bisa percaya dengan orang lain. Nick berinisiatif melakukan hal seperti ini berkat Aget yang telah menyelamatkan hidupnya dari depresi. Lalu cerita tentang 4 petualang yang memiliki nasib sama akan dimulai. この者たちが世界を救うことになるのじゃが